Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, jumpa lagi dalam Hikayat Maqdisiyah, bercerita tentang kisah-kisah yang terjadi di sekitar Baitul Maqdis atau Palestina. Dan kita pada hari ini coba mengambil topik mimbar Salahuddin Ayyubi. Biasanya kalau teman-teman atau mitra muslim pernah datang ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa, sering diceritakan ada mimbar Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu yang berada di dalam Masjid Qibli atau Mushola Qibli di areal Masjid Aqsa. Juga satu lagi yang ada di kota Hebron, di mana di sana terdapat Masjid Ibrahimi. Nah, sebenarnya kisah hikayat kali ini saya ingin mengambil kisah bukan Salahuddinnya, tetapi justru seorang yang sebetulnya memberikan mimbar tersebut kepada Salahuddin, dan Salahuddinlah yang menghantarkan ke Masjidil Aqsa. Siapa dia? Dia adalah Nuruddin bin Zinki, ya, Nuruddin bin Zinki. Dia merupakan orang dari Zinki, Bani Zinki, yang sangat mencintai Baitul Maqdis. Ikut peperangan Salibis atau perang salib beberapa kali, dan sayang sekali dia tidak bisa membebaskan Palestina, walaupun mimpi dia adalah mimpi membebaskan Palestina. Salah satu yang dilakukannya adalah bisa menyatukan antara dua kubu atau dua negara. Katakanlah Syam, dia menyatukan Syam dengan Mesir menjadi satu bagian pada saat itu, sehingga kekuatan Muslim sangat amat kuat sekali yang diberikan kepemimpinannya kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Itu Nuruddin Zinki wafat karena sakit dan dimakamkan di Damaskus, Syria pada usia 59 tahun. Namun ada hal yang menarik, karena mimpi dia adalah bagaimana dapat membebaskan Palestina dan dia belum pernah ke Baitul Maqdis, maka dia membuat mimbar yang dibuatnya di sebuah kota namanya kota Halab atau Aleppo di Syria. Dan mimbar tersebut beda dari yang lain, bisa dikatakan terdiri dari lempengan-lempengan kayu. Menurut sejarah dikatakan ada 50.000 lempengan kayu yang satu sama lainnya saling berikat seperti Lego, ya, seperti Lego. Jadi mimbar asli daripada Salahuddin Ayyubi yang aslinya adalah pemberian hadiah dari Nuruddin Zinki itu terdiri dari lempengan-lempengan kayu yang hampir jumlahnya 50.000 dan tidak ada paku. Ya, itu keistimewaannya. Kalau dihitung zaman Nuruddin membuat itu, hampir dia hidup pada masa 1100-annya, pada era atau abad ke-11. Nah, ketika Nuruddin wafat di atas tempat tidurnya. Kenapa? Karena dia menderita sakit selama kurang lebih 12 hari. Setelah itu dia wafat dan dikuburkan di Syria atau di Damaskus persisnya. Dan pada saat Salahuddin Ayyubi dapat menaklukkan Palestina atau Yerusalem, katakan Baitul Maqdis, mengalahkan pasukan Salibis, Salahuddin saat itu berniat untuk memberikan sumbangan berupa mimbar, karena masjid atau mushola yang ada di Aqsa belum ada mimbarnya. Ternyata Nuruddin Zinki sudah menyiapkan mimbar tersebut, dan salah satu sahabat daripada atau katakanlah orang-orangnya Nuruddin menginformasikan kepada Salahuddin bahwa sebenarnya Syekh Nuruddin Zinki telah menyiapkan
mimbar tersebut jauh hari sebelum terbebasnya Baitul Maqdis. Akhirnya Salahuddin sangat gembira sekali dan lempengan-lempengan mimbar tersebut dibawa dari Damaskus, dari Syria ke Yerusalem kurang lebih 60 hari 2 bulan. Ya, perjalanannya sebenarnya tidak terlalu sangat jauh. Hanya saja lempengan-lempengan atau mimbar tersebut dibawa dari kota ke kota, dari desa ke desa, dan disambut hangat oleh masyarakat karena pertama Palestina atau Baitul Maqdis telah dibebaskan oleh pasukan Salahuddin. Kemudian yang kedua ada sebuah bukan miniatur ya, sebuah mimbar yang megah, yang bagus saat itu pada zamannya akan dibawa ke Baitul Maqdis. Kalau dihitung mimbar tersebut dari tahun 1118 sejak zaman tersebut, karena periodenya adalah periode abad ke-11, itu sudah dilakukan kalau kita hitung sampai dengan tahun 1969 itu kurang lebih 40.000 kali sholat Jumat digunakan untuk melakukan khutbah di situ, atau kubah tersebut sudah 40.000 kali digunakan oleh para khotib yang ada di Masjidil Aqsa, karena rentang waktunya hampir 800 tahun dari 1118 sampai dengan 1969 sebelum mimbar tersebut dibakar oleh Zionis Yahudi yang berbangsa atau warga negara Australia yang namanya Dennis Michael. Dialah yang membakar Masjid Al-Aqsa saat itu tahun 1969, dan salah satu mimbar kesayangan dari para Salahuddin atau hadiah dari Nuruddin itu terbakar hangus, kecuali ada sedikit pintunya yang saat ini berada di museumnya Baitul Maqdis, yang posisinya kalau kita ke Baitul Maqdis di musola sebelah kanan, musola Kibli, itu ada museum Baitul Maqdis, bisa dilihat di sana. Pada tahun 2007 Raja Hussein dari Yordania akhirnya membuat sebuah mimbar baru yang produknya juga sama diambil dari Damaskus atau di Aleppo. Jadi kalau banyak sekali orang yang mengatakan mimbar Salahuddin atau mimbar Nuruddin itu adalah dari Jepara, saya pikir itu salah ya. Karena di Syria atau di Aleppo terutama mereka sudah bisa menciptakan bahan-bahan dari semacam itu. Jadi apa yang bisa kita ambil? Seorang pejuang Islam yang bernama Nuruddin Zinki, walaupun dia tidak bisa menyeberang dan membebaskan Baitul Maqdis, tetapi dia telah mengeluarkan dana yang besar hanya untuk menyumbang pada Baitul Maqdis berupa mimbar yang sampai saat ini mimbar tersebut hanya satu yang tinggal tersisa, yaitu di Hebron di Khalil, di mana terdapat makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub di sana. Sementara mimbar yang ada di Masjid Kibli adalah mimbar hadiah daripada Raja Hussein yang dihadiahi pada tahun 2007. Mitra Muslim, sementara itu yang bisa kami sampaikan, sedikit kisah tentang mimbar yang orang bilang mimbar Salahuddin Al-Ayyubi, tetapi sebenarnya mimbar itu adalah hadiah dari Nuruddin Zinki. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan informasi ini dapat memberikan nuansa baru bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tahu tentang sejarah Islam, silahkan tonton di channel YouTube Uldi bersama Ustadz Hamdi. Oke, sekian dulu dari Komeng Sitara Mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa ditonton, like and share, sama subscribe ya. Jangan lupa.